kita jadi orang-orang yang tetap mengikuti dan mematuhi protokol pemerintah kita. Haleluya. Kita mulai ibadah kita pakai berkat Tuhan. Sebelum kita mulai, saya mau sapa dulu. Shalom. Shalom. Ada suka kita buat Tuhan. Boleh angkat tangan dulu, haleluya. Haleluya. Yeay. Amin. Saya yakin percaya sepanjang hari demi hari pasti pemeliharaan Tuhan yang atas kita. Amin. Oleh karena itu, patutlah kita bersyukur pada Tuhan buat kesempatan yang Tuhan beri saat ibadah kita. Haleluya. Nanti mari kasih Tuhan, saya juga kita boleh bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Kami meninggal hadirat Tuhan, hadiri tempat ini lebih lagi. Serahkan tubuh jiwa roh kita berserah pada Tuhan. Percaya Tuhan tak akan pernah biarkan kita. Tuhan akan selalu menolong kehidupan kita. Terima kasih ya Tuhan. Ada berkesudahan kasih-Mu dalam hidup kami ya Bapa. Tiada pernah berhenti kebaikan-Mu, kesetiaan-Mu, pemeliharaan-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Kami datang hari ini di hadapan-Mu ya Bapa. Kami serahkan seluruh jiwa roh kami kepadamu ya Tuhan. Tuhan, kami bersyukur kalau kami boleh sehat, kalau kami diberkati semua karena kebaikan-Mu ya Bapa. Saat ini kami mau nyatakan ya Tuhan betapa kami bersyukur punya seperti Engkau. Kami yakin dan percaya Tuhan, dalam waktu di tempat ini menyerahkan seluruh kehidupan itu dalam tangan kekasihan Tuhan. Kami percaya Roh Tuhan ada dalam kami. Kami percaya Roh Tuhan ada di dalam kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami berserah diri sepenuhnya kepada Tuhan. Dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Kita angkat pujian kita kepada Tuhan yang amat luar biasa. Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang maha pengasih penyayang. Haleluya Yesus. Katakan Kaulah jalan yang sempurna. Engkaulah jalan yang sempurna. Janji-Mu murni bagai emas perak, perisai perlindungan keselamatanku. Kaulah
Angkat suaramu. Betapa pujian di hadapanku. Luas kasih-Mu Tuhan. Tidak pernah bisa. Hanya bukan bisa kami itu. Oh, haleluya, Tuhan, haleluya.
mendorong kita datang pada Tuhan. Bersyukur buat kebaikan Tuhan. Bersyukur buat umur yang panjang. Bersyukur kesehatan yang Tuhan beri bagi kita. Bersyukur atas kesetiaan yang Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Mari beri lagi atas suara umat Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Kami sembah Kau dari tempat ini. Kami tinggikan Tuhan. Mari puaskan hatimu sembah Tuhan. Mari puaskan hatimu sembah Yesus yang hidup. Haleluya. Kasih setiamu mengalir bagi kami. Kasih setiamu tiada terukur bagi kami. Ya Yesus, mari rendahkan hati di hadapan Tuhan. Rendahkan diri hanya pada Tuhan Yesus. Angkat pujian dari awal sampai berkat Tuhan. Pada setiap kata demi kata pujian ini kita renungkan. Haleluya. Engkaulah jalan yang sempurna, dari murni bagai emas perak, tulisan perlindungan, keselamatanmu. Engkaulah jalan kebenaran dalam kasih-Mu.
kita dari hidup kita. Dengan mulut, lidah kita, hati kita mengaku. Boleh angkat tangan lebih lagi di hadapan Tuhan. Katakan pujian ini lebih sungguh. Akui kebesaran Tuhan dalam hidup kita. Katakan, bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan tiada terhitung bersamaku dalam hidupku. Renungkan pujian ini, renungkan dari hatimu. Haleluya. Bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan tiada terhitung kesetiaanmu dalam hidupku, tiada terukur, tiada terukur kesetiaanmu dalam hidupku. Ambil lagi, tiada terukur, tiada terukur kesetiaanmu dalam hidupku. Haleluya. Haleluya Tuhan. Dengan pengakuan dari setiap kami umat-Mu menjadi osaan yang tempat ini Tuhan, bahwa Engkau yang selalu menolong kami, Engkau yang selalu mengasihi kami, Engkau Tuhan yang selalu setia dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan tubuh jiwa roh kami saat ini, lebih-lebih lagi untuk menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Berkenanlah Tuhan atas pujian penyembahan umat-Mu di tengah-tengah kami. Engkau hadir. Terimalah segala pujian hormat kami ya Tuhan. Terima kasih Yesus, Allah yang luar biasa dahsyat. Jamah hati kami, sentuh hati kami lebih lagi Tuhan, dan biarlah kami menikmati kasih kesetiaan-Mu. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Kita siap memuji menyatakan Tuhan. Sama-sama kita berkata, amin. Boleh tepuk tangan paling mulia buat Tuhan. Lagi lagi Bapak Ibu. Haleluya. Yes. Saya berkati Tuhan sepanjang minggu ini. Amin. Yang sakit disembuhkan, amin. Yang lemah pasti dikuatkan, karena kita punya Tuhan Yesus, Allah yang benar. Haleluya. Siapa puji Tuhan Bapak Ibu? Amin. Amin. Haleluya. Kita puji Tuhan lebih luar biasa lagi yuk. Tepuk tangan kita buat Tuhan Yesus. Haleluya. Ya, lebih kencang lagi buat Tuhan. Haleluya. Ya Tuhan yang benar. Ada Tuhan yang benar dalam hidup kita. Haleluya. Ada kamu yang ini lebih sungguh. Ya.
Kita patut cinta Yesus karena Dia lebih dahulu mencintai kita apapun keadaan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Pemeliharaan Tuhan tetap sempurna. Mari Bapak Ibu dikasih Tuhan. Kalau kita memang benar-benar mengasihi Tuhan, kita pun pasti mengasihi firman Tuhan. Kita pun pasti mengasihi tempat ini. Kita pasti mengasihi hamba-hamba Tuhan. Kita pasti mengasihi sesama kita di tempat ini cuma Tuhan. Karena kita mengasihi, karena kita mencintai Tuhan. Halo Yesus. Terima kasih Tuhan buat puji-pujian yang sudah kami mendengarkan dan alunkan kepada-Mu. Biarlah itu berkenan di hadapan-Mu ya Allah yang kudus. Saat ini Tuhan, kami mau buka hati kami. Biar setiap hati kami, relung-relung hati kami diisi dengan kebenaran firman-Mu yang akan diperdengarkan sebentar lagi pada kami umat ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Ada suka, ada duka, dan sebaliknya ada duka pasti ada suka. Jangan pernah kita terbawa arus dan kedukaan, dalam kegagalan, dalam kepahitan, dalam kemalangan. Ingat janji Tuhan seperti pelangi sehabis hujan, seperti mentari yang tak pernah terlambat bersinar. Itu yang menjadi pegangan dalam hidup kita. Mari kita angkat pujian dan sungguh di hadapan Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang berkuasa menolong setiap kita. Haleluya. Amin Yesus. Haleluya. Jalan hidupku tak selalu tanpa Kau yang berhak, namun kasih-Mu nyata padaku. Ada waktu-Mu yang tepat, mungkin langit pun tak terlihat, tertutup awan tebal, namun hatiku kan tetap kuat oleh janji-Mu yang kekal. Seperti
Anda boleh bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Minta firman Tuhan yang Tuhan dalam hidupmu. Kau harus aminkan. Kau harus aminkan firman Tuhan. Menguatkan. Dan aminkan pujian ini. Mungkin langit pun tak terlihat. Haleluya. Mungkin langit pun tak terlihat, tertutup awan tebal. Namun kuatkan hatimu, kuatkan hati hadapan Tuhan. Oleh janji-Mu bahwasanya saat kami mengikut Engkau, kami mengalami banyak sekali pencobaan dan masalah hidup. Saat kami mengikuti dan percaya kepada-Mu, banyak sekali Tuhan rintangan-rintangan yang kami lalui. Namun kami percaya Tuhan Yesus, sesuai dengan firman-Mu, bahwasannya di balik duka kami, bahwasannya di balik tangisan kami, bahwasannya di balik cerita kami, dan bahwasannya di balik keluh kami, ada harta yang luar biasa Tuhan beri. Persiapkan kami umat-Mu Tuhan, untuk membuka hati kami, untuk berdiam diri dan menikmati akan firman. Dan kami percaya Tuhan Yesus, satu-satunya penghibur dalam hidup kami adalah firman. Satu-satunya penguat dalam hidup kami adalah firman. Dan satu-satunya Tuhan yang menguatkan tulang-tulang kami adalah firman. Berfirmanlah ke Tuhan hari ini, sebab kami umat-Mu siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin.
silakan duduk. Ibu bapak sedang kasih Tuhan. Haleluya. Shalom. Luar biasa, saya yakin dan percaya hidup kita dikuasai oleh kasih Tuhan Tuhan dan dikuasai oleh firman Tuhan. Haleluya. Bagaimana di bulan 10 ini? Biasanya di bulan 10 sudah ada tanda-tanda ya, harus rapat membicarakan Natal. Tapi dikarenakan COVID ini, mari saudara saya ajak kita untuk tetap berdoa dan bersatu di dalam doa, agar di bulan 12 ini kita boleh bersama-sama merayakan Natal dan dapat izin juga dari pemerintah ya. Sekaligus tetap mengikuti protokol yang telah diberikan kepada setiap kita umat Tuhan ya. Dan jangan mau kompromi dengan maut ataupun iblis. Amin. Baiklah saudara yang kasih Tuhan, hari ini atau siang hari yang indah ini, firman Tuhan masih diberikan bagi kita. Seperti pujian kita berkata, biar bumi berlalu, biar gunung tak bergoncang lagi, matahari tak bersinar lagi, tapi katanya firman Tuhan akan tetap digenapi bagi kita hari ini sampai dengan selama-lamanya bagi engkau orang-orang yang percaya. Amin. Sebenarnya saudara saya kurang sehat ya. Tapi hari ini saya sangat dipulihkan ya, dipulihkan oleh kuasa Roh Kudus, dipulihkan oleh pujian kita. Ternyata benar, kalau tubuh saat memuji Tuhan itu digerakkan. Ini tulang-tulang yang tadinya mulai retak ini mulai tertutup retakan karena apa? Bergerak ya. Keriput yang tadinya agak menumpuk di kening ini, nah begitu tersenyum, digerakkan lihat kiri kanan, ketawa sedikit, keriputnya hilang 1, 2, 3. Sekalipun tadi ada 10 ya, jadi tinggal 6, berkurang ya. Jadi ayo saat puji Tuhan, pujilah dengan sungguh. Katanya firman Tuhan, pujilah Tuhan dengan seluruh tubuhmu, pujilah Tuhan dengan seluruh jiwamu, pujilah Tuhan dengan suara yang engkau miliki, sehingga suaramu tidak akan pernah sia-sia keluar. Semuanya untuk kemuliaan Tuhan, sehingga nama Tuhan ditinggikan. Baiklah saudara yang kasih Tuhan, hari ini saya undang kita umat Tuhan untuk membaca firman Tuhan, menikmati dan merenungkannya serta melakukannya. Mari bersama dengan saya buka firman Tuhan di dalam Yesaya pasalnya 51 ayat ke-9 sampai dengan 16. Saya mau ngajak kita untuk secara bergantian membacakannya. Yesaya 51 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-16. Yang sudah dapat katakan amin dengan kuat. Sekali lagi yang sudah dapat katakan amin dengan kuat. Haleluya. Supaya tulang-tulangnya gak remuk. Baiklah saudara, saya akan membaca di ayat yang ke-9. Ibu bapak saudara kasih Tuhan membaca selanjutnya. Dan pada ayat yang ke-16 kita bersama-sama membacakannya. Beginilah firman Tuhan. Terjagalah, kenakanlah kekuatan, hai tangan Tuhan. Terjagalah seperti pada zaman purbakala, pada zaman keturunan yang dahulu kala. Bukankah engkau yang meremukkan raham, yang menikam naga sampai mati? Bukankah engkau yang memulihkan laut, air samudera yang hebat, yang membuat laut yang dalam menjadi jalan, supaya orang-orang yang diselamatkan dapat menyeberang. Maka orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan sorak-sorai, sedang sukacita abadi meliputi mereka. Kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka, duka dan keluh akan menjauh. Akulah yang membangun. Siapakah engkau akan engkau takut terhadap manusia yang memang akan mati, terhadap
seperti rumput. Sehingga engkau melupakan Tuhan yang menjadikan engkau, yang membentangkan langit dan meletakkan dasar bumi, sehingga engkau terus gentar sepanjang hari terhadap kepanasan amarah orang penganiayaan. Apabila ia bersiap-siap memusnahkan, di manakah gerangan kepanasan amarah orang penganiayaan itu? Dia yang dikasus berbelenggu akan segera dibebaskan. Dia tidak akan mati ke liang kubur dan tidak akan kekurangan makanan. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang mengharu-birukan laut sehingga gelombang-gelombangnya ribut. Tuhan semesta alam namanya. Aku menaruh keimanan ke dalam mulutmu Dan menyembunyikan engkau dalam naungan tanganku, supaya aku kembali meletakkan dasar bumi dan berkata kepada Sion, engkau adalah. Haleluya, masih ada di pasal 11 ya. Di bawah. Ya. Nah, Ibu Bapak saudara kasih Tuhan, firman Tuhan di ayat 11 dan 12 berkata, saya akan membacakannya sekali lagi. Maka orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan sorak-sorai, sedang sukacita abadi meliputi mereka. Kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka, duka dan keluh akan menjauh. Perhatikan firman Tuhan. Di ayat 12 berkata, akulah yang menghibur kamu. Kata akulah menyatakan Tuhan. Firman-Nya berkata, akulah yang menghibur kamu. Siapakah engkau? Maka engkau takut terhadap manusia yang memang akan mati, terhadap anak manusia yang dibuang seperti rumput. Firman Tuhan berkata di dalam 2 Timotius 1 ayat 7, Alkitab menegaskan bahwasanya sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Hari ini saudara dikasih Tuhan, Yesaya mengajak kita umat Tuhan untuk menjadi orang-orang yang tidak takut, tidak mengenal takut. Saya yakin dan percaya tidak ada manusia di bumi ini yang tidak takut. Semuanya takut, apalagi takut mati, betul? Iya, jujur saya pun takut mati, saudara. Kenapa saya takut mati saat ini? Karena saya tahu bahwasanya tugas saya di muka bumi ini belum selesai. Jadi saya mau lakukan tugas saya sampai selesai. Jadi pada waktu selesai, Tuhan panggil saya berkata, saya siap. Itu kejujuran hati. Untuk apa saya berkata, saya tidak takut mati, tapi hatiku berkata, aku takut mati. Jangan bohongi dirimu sendiri. Jangan bohongi orang-orang sekitarmu. Mari jadilah orang-orang yang tidak takut, dan jadilah orang-orang yang jujur di hadapan Allah dan di hadapan dirimu sendiri. Saudara yang kasih Tuhan, jujur saya takut mati, tapi saya tidak pernah pikirkan bagaimana cara saya untuk mati, atau cara seperti apa yang Tuhan pada waktu saya tidak pernah pikirkan. Saya hanya pikirkan tugas saya di muka bumi ini melayani Tuhan belum selesai. Tunggu selesai Tuhan, saya bilang begitu. Tunggu selesai. Jadi kalau sudah selesai itu enak, saudara. Enak banget. Pada waktu kita dipanggil, Tuhan berkata tugas itu selesai. Dan kau mengambil hidup. Karena apa? Karena kau melayani tanpa rasa takut. Amin. Hari ini saya mengajarkan kepada orang-orang yang teraniaya, orang-orang yang pada masa itu dalam pembuangan. Mereka berkata, jangan takut terhadap apapun. Sebab apa? Firman Tuhan berkata, sebab hidup ini seperti rumput. Hari ini mekar, hari ini hijau,
tidak tahu 1 jam lagi seperti apa. Hidup ini kata Jakobus seperti uap yang hari ini kelihatan sebentar lagi hilang. Jadi saudara, mari berulang-ulang kali saya mengajak kita melakukan, dan berulang kali saya sampaikan firman Tuhan untuk mengajak kita untuk tetap takut. Seperti pujian berkata di dalam Mazmur, ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Lalu apa katanya? Kau yang menolongku dan menguatkanku, Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Tuhan Mazmur, saudara, hari ini diajarkan kepada kita bahwa Allah memberikan kepada setiap umat Tuhan, bukan orang-orang yang dipilih, tapi firman Tuhan di dalam 2 Timotius 1 ayat 7, Allah memberikan kepada kita, bukan orang-orang tertentu katanya, tapi kepada kita. Roh apa? Bukan roh ketakutan, tapi apa? Roh yang membangkitkan kekuatan, roh yang memiliki kasih, dan roh yang bisa mengerti kita. 11-12 kali berkata, maka orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan apa, saudara? Apakah tertulis dengan mukamu? Apakah dengan bersedih? Tapi firman Tuhan mencatat dengan sorak-sorak, dengan sukacita. Dengan apa? Dengan kegembiraan. Dengan apa? Dengan kebahagiaan. Dan tanpa ada keluh kesah. Karena apa? Karena keluh kesah itu jauh daripada firman Tuhan. Dan apa dikatakannya di ayat 12 tadi? Akulah yang menghibur kamu. Ini dia, Tuhanlah yang menghibur kita, saudara yang kasih Tuhan. Dalam waktu engkau kesesatan, pada waktu engkau kesusahan, pada waktu engkau sedang berduka, Tuhan ada besertamu dan menghibur hidupmu. Tuhan tetap menolongmu. Tuhan menjadikan dirinya sebagai benteng di dalam dirimu. Tuhan yang menguatkanmu, Tuhan mengingatkanmu, dan Tuhan yang selalu memberi engkau kehangatan tanpa batas. Itu sebabnya saudara kasih Tuhan, mari lepaskan ketakutan dulu hidup kita. Tapi mari, bila engkau takut, takutlah karena engkau jauh daripada yang lain. Ya. Kalau kita ingin memiliki rasa takut, biarlah rasa takut itu karena apa? Karena hubungan kita yang jauh dengan Tuhan. Ini baru enak. Ya, jangan takut kelaparan, saudara. Jangan takut tidak punya pekerjaan. Karena firman Tuhan di dalam Matius berkata, apapun burung di udara itu dikirimkan padamu. Untuk apa? Untuk mengirimkan berkat-berkat yang berlimpah. Yohanes di dalam Pulau Patmos, pulau peperangan, pulau yang disebut pulau terkorak, saudara. Tidak ada makanan, yang ada binatang buas. Tapi Tuhan kirimkan burung gagak untuk apa? Memberi dia makan. Hebatnya Tuhan. Ini hebatnya Tuhan yang kita sembah. Ini hebatnya. Firman berkata kepada Paulus, jangan takut sekalipun banyak musuh,
sekalipun engkau dalam penjara, sekalipun engkau disiksa, sekalipun engkau dicambuk, jangan pernah takut. Karena apa? Karena Aku membebaskan dan karena Aku menggenggam. Ada banyak saudara kasih Tuhan, janji Tuhan diberikan kepada kita dan telah, saya yakin dan percaya, telah digenapi. Tapi pernahkah kita berjanji dan janji itu kita genapi kepada Tuhan, balik kepada kita? Tuhan melepaskan kita dalam segala sesuatu. Untuk itu mari saudara, nikmati apa yang Tuhan berikan dalam hidup. Terkadang membuat kita binasa diri kita sendiri, tapi ada banyak kita menyalahkan Tuhan. Kesengsaraan sebenarnya datang kita sendiri yang buat, tapi terkadang ada banyak kita yang menyalahkan Tuhan. Saudara, hari ini mari, kalau firman Tuhan di ayat 10, Yesaya 51 ayat 10 berkata, bukan engkau yang mengeringkan laut, bukankah engkau yang mengeringkan laut, air samudera yang hebat, yang membuat laut yang dalam menjadi terang, supaya orang-orang diselamatkan tempat menyeberang. Kalau ini saja terjadi bagi mereka pada masa itu, yakin dan amin karena ini terjadi pada masa ini juga dalam hidup dan keluarga. Adakah kita yang tidak mau selamat, saudara kasih? Siapa sih kita yang tidak mau hidup pribadi dan keluarga kita bebas dari belenggu-belenggu semuanya? Untuk itu mari saudara yang kasih Tuhan, hari ini pertanyakan dalam hidupmu, kapan orang menjadi takut? Pertanyakan saat ini dalam hidupmu, pada waktu seperti apa atau kapan engkau takut menjadi takut? Itu dia tadi yang saya bilang, ketika kita jauh dari kasih Tuhan dan melupakan kuasanya, di saat ini kita boleh takut. Karena pada waktu engkau melupakan Tuhan, pada waktu kasih Tuhan berhenti pada diri, yakin dan percayalah saudara, kasih Tuhan, yakin dan percayalah, hidupmu akan dipenuhi dengan kehancuran. Dan mari takut pada saat apa? Pada saat kita tidak lagi mengingat Dia. Dan mari takut pada saat apa? Pada saat kita hanya memikirkan hal-hal negatif yang kita jalani selama kita masih hidup. Saya mau tanya saudara yang kasih, hari ini kita datang ke gereja untuk apa? Yang di rumah hari ini buka ibadah, di dalam rumahnya mengajak keluarganya berkumpul, itu untuk apa? Ayo boleh jawab. Untuk apa saudara? Apakah itu hanya untuk mengisi absen sebagaimana kita orang Kristen memang memiliki rutinitas beribadah setiap minggu, atau memang karena sukacita kita dan kerinduan kita Tuhan ada dalam hidup dan keluarga kita? Saya mau tanya, untuk apa saat ini kita datang ke gereja? Apakah ini menikmati kipas angin yang tak seberapa ini? Nah, yang sampai saat ini mengharapkan AC ya. Sekalipun ada AC alami, sebenarnya AC alami yang enak.
Kalau hanya mau merasakan kipas, saya rasa di rumah banyak kipas, masing-masing punya kipas ya. Boleh tidur sambil nonton TV, menikmati kipas. Kalau hanya untuk bergaya, saya rasa ke mall saja. Di mall kita bisa bergaya. Kalau hanya untuk menunjukkan sesuatu yang engkau miliki, saya rasa tidak perlu datang ke gereja, saudara. Ya, datang di perkumpulan arisan saja. Kalau Anda datang ke gereja ini untuk tidur, udah datang ke rumah kami. Rumah kami banyak bantal, bisa tidur enak. Tapi saya yakin dan percaya kita yang ada di tempat ini dan yang ada di rumah melakukan ibadah dan mengikuti ibadah bukan karena rutinitas, tapi memang karena kerinduan. Amin. Tapi karena memang Tuhan ada di dalam hidup kita. Karena kita merindukan urapan Tuhan, kita merindukan pemulihan yang daripada Tuhan, dan karena kita ingin meninggalkan atau melepaskan yang namanya ketakutan dalam hidupmu. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, hari ini mari bebaskan diri dari ketakutan dan ajari keluarga kita untuk kita boleh bebas. Nabi Yesaya berkata, bebaskan dirimu dari hal-hal yang mengkhawatirkan hidupmu, dari hal-hal yang membuat dirimu menjadi takut, dari hal-hal bahwasanya adalah tidak akan menolongmu. Bebaskan dirimu dari hal-hal demikian. Nabi Yesaya punya rasa takut, punya saudara. Abraham punya rasa takut, punya saudara. Musa punya rasa takut, punya. Baca. Yosua punya rasa takut, punya. Siapa bilang gak punya? Baca di pasal 1. Punya. Tapi saat Tuhan tunjukkan dirinya dan Tuhan berikan bukti janjinya kepada mereka, ketakutan itu mereka lepas. Hari ini siapa kita di sini dan yang di rumah yang melakukan ibadah atau mendengar ibadah saat ini yang tidak memiliki rasa takut? Tunjuk tangan, saya mau lihat. Semua punya saudara. Tapi saat firman disampaikan kepada kita Allah Tuhan, firman berkata di ayat 11 kembali bahwa orang-orang dibebaskan, bahwa orang-orang akan mendapatkan kekiraan, bahwa dia menyatakan, akulah Tuhan Allahmu, akulah Tuhan yang engkau sembah, akulah Tuhan yang kau puji, akulah Tuhan, dan aku tidak pernah jauh daripadamu. Untuk itu Tuhan, mari kita boleh katakan, untuk itu Tuhan, mari jamah di sini dan di sini. Pegang ini supaya aku mampu lepas. Di ayat 15 saudara sampai dengan ayat 16 saya baca kembali, kita mari perhatikan Alkitabnya. Firman Tuhan berkata, sebab akulah Tuhan Allahmu yang mengharu-birukan laut sehingga gelombang-gelombangnya ribu. Tuhan semesta alam namanya. Ayat 16, aku menaruh firmanku ke dalam mana? Ke dalam mulut siapa? Ke dalam mulutmu. Tidak dicatat ke dalam mulut orang-orang fasik, tidak dicatat ke dalam mulut orang-orang Farisi, tidak dicatat firman-Nya ditaruhkan ke dalam mulut secara khusus hamba-hambanya, tapi firman-Nya mencatat, dia taruhkan
mengirimkan firman-Nya ke dalam mulut siapa? Ke mulut kita, saudara. Itu artinya dia tidak jauh daripada kita. Dia ada di sini, dia ada di mulut kita, dia ada di dekat kita. Untuk itu jangan takut. Jangan takut, saudara. Engkau jangan takut rugi. Engkau jangan takut tidak beruntung. Tapi mari imani firman dalam hidupmu, yang dimana Tuhan telah taruhkan sesuai dengan ayatnya yang tadi, ayat ke-16. Aku menaruh firman-Ku ke dalam mulutmu, ke dalam mulut saya. Enak ini kalau dibaca. Mu atau ubah jadi saya. Jadi enak. Aku menaruh firman-Ku ke dalam mulutku. Tuhan menaruh firman-Nya ke dalam mulutku. Wes, nikmatnya enak nih, saudara. Apa kata Matius pasalnya ke-5? Ada kata berbahagia. Ada kata berbahagia di situ, saudara. Berbahagialah orang-orang yang apa? Berbahagialah orang-orang yang seperti apa? Ini ucapan-ucapan bahagia. Khotbah di bukit. Apa katanya? Kita baca di ayat yang ketiga sampai di ayat yang ke-12 panjang. Firman-Nya berkata, berbahagialah orang yang miskin di dalam hadapan Allah, karena mereka lah yang empunya kerajaan surga. Artinya, saudara, berbahagialah kita yang terus-terus merindukan firman. Berbahagialah kita orang yang haus akan firman. Karena apa? Karena firman Tuhan berkata kita lah yang empunya kerajaan surga. Ayat 4, berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah. Karena apa, saudara? Karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi sebelum kamu. Ini luar biasa kata-kata bahagia. Pada waktu itu Tuhan sampaikan kepada murid-muridnya yang mengikutinya, dan hari ini Dia sampaikan kepada kita. Dan jika kita amini dan imani, yakin dan percayalah, ini pasti akan terbenar. Seperti pujian tadi, bahwa firman akan digenapi bagi kita dulu, sekarang, sampai dengan selamanya. Firman yang tidak akan pernah meninggalkan kita, dan firman yang akan terus diberikan kepada kita. Untuk itu mari saudara buka hati kita. Mari buka hatimu. Kapan lagi waktunya berubah? Kalau waktu Tuhan berikan waktu saat ini, dan kita yakin waktu yang Tuhan berikan pasti waktu yang sempit. Ingat, saudara, kita hanya menumpang di bumi ini. Tempat kita di bumi ini tidaklah kekal. Ketahuilah itu. Tempat kita di bumi ini tidak akan kekal. Bumi ini akan tenggelam, akan sirna nantinya. Namun kita mau yakini dan aminkan, kita akan kemana nanti. Ya, sekali lagi saya mau ingatkan dan sampaikan bahwa orang yang mati
di dalam Tuhan, maka dia akan mati dengan bersemangat. Kalau orang mati di dalam Tuhan, dia akan mati dengan meninggalkan sukacita pada keluarga. Kalaupun ada yang menangis, itu hanya menangis sukacita. Orang yang mati dalam Tuhan, firman Tuhan berkata, rohnya ada di tangannya dan ditempatkan di tempat yang paling indah. Saudara kasih Tuhan, hari ini firman Tuhan sampaikan bagi kita untuk tidak takut, sebab tanpa sekali lagi, sebab Allah tidak memberikan roh ketakutan kepada kita, tapi Dia memberikan roh kekuatan, kasih dan ketertiban bagi kita. Nah, hari ini saudara yang kasih, pahamilah firman Tuhan dan mari nikmatilah firman Tuhan. Jikalau kita tidak paham firman Tuhan, minta dan pada Tuhan agar Tuhan menjamah kita, agar kita paham akan firman. Amin. Itu firman Tuhan. Kita boleh datang di hadapan Tuhan. Haleluya Yesus. Katakan apapun yang terjadi dalam hidupku ini Tuhan, tetaplah berfirman dan tetaplah memulihkan kami. Haleluya Yesus. Haleluya. Mari jamaah umat Tuhan yang telah mendengar firman, baik kami yang ada di tempat ini maupun di rumah dan dimanapun berada Tuhan Yesus, biarlah firman itu menguatkan mereka dan yakinkan mereka Tuhan bahwa roh tentang Tuhan itu berasal daripada Allah. Namun Tuhan memberikan roh kepada mereka bagi semua orang-orang yang berharap dan
Tapi tetaplah beserta kami. Haleluya. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu yang lewat gunung yang tinggi, dalam lembah berjurang, tak pernah ku ragukan janji-Mu. Mengingatkan kami bahwa firman-Mu ada di dalam mulut kami yang Kau taruhkan. Untuk itu Tuhan Yesus, segala ketakutan dalam hati dan pikiran kami, hari ini Tuhan boleh kami singkirkan. Hari ini Tuhan boleh kami kalahkan. Hari ini Tuhan kami boleh hilangkan dalam nama Tuhan Yesus. Kuatkan hidup kami Tuhan. Benahi hidup kami Bapa Yesus. Perbaharui kami Tuhan dengan firman. Kalaupun kami harus takut, biarlah kami takut karena hubungan kami yang jauh daripada-Mu. Kalaupun kami harus takut Tuhan, biarlah kami takut karena tidak mengingat. Tapi kami percaya Tuhan, kami milik-Mu. Ketakutan itu tidak akan serba kepada firman. Terima kasih Bapa yang baik. Teruslah menjagai kami umat-Mu baik di tempat ini maupun yang ada di rumah Tuhan. Dan ingatkan para umat-Mu Tuhan,
untuk selalu menjaga kesehatan mereka, dan teruslah mengingatkan mereka untuk terus berjaga-jaga dan berwaspada. Kami percaya Tuhan Yesus, sungguh kami percaya bahwa firman-Mu hidup dalam kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Memang masih dikasih Tuhan, firman Tuhan sudah diperdengarkan kepada kita, dan saya akan percaya kiranya Tuhan semakin menolong kita dalam kehidupan kita. Saat ini kita akan memberikan ucapan syukur kita sebagai persembahan kita di hadapan Tuhan secara materi, turut berkati pelayanan Tuhan di tempat ini. Mari para pewarta kami mengundang untuk boleh maju ke depan, dan kita akan sama-sama berdoa. Mari satukan hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu yang masih Kau berikan bagi kami. Kami boleh dengar firman Tuhan bahwa dalam pemeliharaan Tuhan tidak akan pernah ada ketakutan, sebab Engkau selalu bersama dengan kami. Saat ini Tuhan, kami akan memberikan ucapan syukur kami untuk berkati pelayanan Tuhan di tempat ini. Kiranya Kau memberkati persembahan kami Tuhan Yesus 30, 60, sampai 100 kali lipat bagi setiap jemaat-Mu yang memberi, baik yang dari tempat ini maupun di rumah. Biarlah Tuhan Yesus Kau memberikan berkat-Mu berlimpah. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Kami siap memberi. Haleluya. Amin. Allah Yesus. Pujian kita di hadapan Tuhan. Ya Bapa yang pelihara hidup kita. Haleluya. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu
kita Bapak Ibu jemaat yang kasih Tuhan, baik tempat yang mau menjadi rumah 30, 60 sampai 100 kali lipat ucapan syukur dan perpuluhan kita. Baik Bapak Ibu jemaat yang kasih Tuhan, kita dengarkan pengumuman minggu depan kita masih tetap beribadah di tempat ini tanggal 25 Oktober ya 2020. Bapak Ibu kasih Tuhan, kita akan masuk jam setengah 11. Dan juga bagi jemaat Tuhan yang masih mau beribadah di rumah, kami memberi kesempatan juga masih membagikan selebaran-selebaran sudah dibagikan ke rumah-rumah. Mari jemaat Tuhan yang masih beribadah di rumah, silakan beribadah di rumah dengan tuntunan dari gembala Tuhan di tempat ini. Haleluya. Dan setiap ibadah Selasa Jumat masih kita tetap ibadah rumah tangga diadakan secara live streaming. Boleh dilihat di Facebook atas nama Facebooknya Bapak dan Hasil Loho. Haleluya. Kami kira demikian Bapak Ibu jemaat dikasih Tuhan. Boleh kami sampaikan gereja Tuhan tempat ini. Dan saat ini sudah ibadah kita bersyukur berkebaikan Tuhan. Mari tetap ucapkan terima kasih dan tetap minta tuntunan Tuhan, pemeliharaan Tuhan sepanjang minggu ke depan dalam hidup kita. Belum nampak Tuhan yang bisa dengan Tuhan. Mari kita pujian, katakan terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidup. Terima kasih Yesus. Terima kasih hari yang cerah, hari yang membawa damai keselamatan. Kami boleh berkumpul di tempat ini memuliakan nama-Mu ya Bapa, dan kami rasakan kehadiran-Mu bersama kami, membuka hati kami, menjamah hidup kami untuk menerima firman-Mu, bahwa firman-Mu itu adalah kekuatan dalam kerohanian kami dan makanan dalam jiwa roh tubuh kami. Oleh karena itu Bapa, biarlah itu berakar berbuah di dalam setiap kehidupan kami. Jangan kami sia-siakan waktu kesempatan ini di dalam mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah itu Bapa menjadi kekuatan dan bahkan menjadi yaitu meneguhkan iman kepercayaan kami. Berkati apapun yang sudah menyampaikannya ya Bapa, bahwa firman-Mu berkata, kami tak usah takut apa saja pun yang datang. Kami tak usah takut
apa saja pun yang menghalang-halangi langkah kami, terutama untuk beribadah. Sebab kami tahu Tuhan, bukan kami yang memilih Engkau, bahkan Tuhan sendiri yang memilih kami sebagai anak pilihan-Mu. Mari Engkau pakai kami untuk menjadi alat yang berguna di hadapan Bapa. Kami percaya Tuhan, jadikan kami biji mata-Mu, bahkan Kau sudah lukiskan kami di telapak tangan-Mu, yang Kau perhatikan langkah kami siang dan malam, yang tidak Kau membiarkan kami sedikit waktu pun. Kau tetap menyertai kami, memberkati kami, melindungi kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa buat firman-Mu. Biar Engkau Tuhan memakai hamba-Mu, mengurapi Bapa semakin hari semakin bertambah-tambahkan marifat daripada surgawi kepada hamba-Mu, agar tambah hari hamba-Mu semakin diurapi oleh Roh-Mu untuk menyampaikan rahasia-Mu, sehingga rahasia firman-Mu itu boleh Tuhan mengisi kami dengan penuh sukacita. Bapa, jemaat-Mu juga yang melakukan ibadah di rumah, Engkau yang memberkati, membuka kerohanian mereka untuk mendengarkan dan bahkan menyampaikan firman-Mu itu kepada keluarga mereka, agar keluarga mereka di masa-masa COVID ini, di masa-masa yang sudah hampir 8 bulan kami tidak menginjak gereja, Tuhan, jemaat-Mu sebagian, biarlah Tuhan selama 8 bulan ini berartilah kebenaran firman-Mu yang mereka sampaikan di keluarga mereka masing-masing. Jangan sia-sia ya Bapa, tetapi bergunalah itu buat keluarga kami, sehingga kami menjadi berkat dan menjadi pujian hormat hanya kepada Allah sendiri. Terima kasih Tuhan kami ucapkan kepadamu. Pada saat ini kami berdoa juga buat Bapa persembahan jemaat-Mu, baik berupa ucapan syukur persepuluhan sekalipun Tuhan kami serahkan kepadamu. Biarlah Engkau memberkati, Engkau membalas, Engkau membuka tingkap-tingkap langit, mencurahkan berkat-berkat-Mu kepada setiap jemaat-Mu. Apa saja yang dikerjakan, diusahakan oleh jemaat-Mu, biarlah Engkau berkati dengan berlipat-lipat ganda, sehingga oleh berkat-Mu jemaat-Mu semakin mendekatkan diri kepada Tuhan di akhir zaman ini. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Demikian juga kami berdoa ya Bapa buat keluarga Sinaga Bonus Rohani, di mana minggu yang lalu mereka dikaruniakan satu anak laki-laki. Oleh karena itu Bapa, biarlah kami Tuhan selalu membawa di dalam doa yang hidup, supaya anak ini, anak yang menjadi takut akan Allah, anak yang menjadi berharga di mata Tuhan, jangan anak yang merasakan Tuhan, yang tidak mengikuti Engkau, jangan anak yang lahir tidak berguna di hadapan-Mu, tetapi biarlah itu anak yang berguna, menjadi pujian hormat di dalam nama Yesus. Berkati keluarganya, apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka perlu, Engkau berkati dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami percaya hari ini hari yang Kau kuduskan bagi kehidupan kami anak-anak Tuhan. Boleh kami bersukacita di tempat ini Bapa. Terima kasih Tuhan, walaupun kami sebentar pulang meninggalkan ruangan ini, tidak lupa kami menyerahkan diri kami dalam pimpinan Tuhan. Sertai kami senantiasa ya Bapa. Lindungi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, tibakan kami dengan selamat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala kebinasaan, segala kuasa-kuasa kecelakaan kami hancurkan, kami jauhkan dan kami patahkan dalam nama Yesus Kristus. Kami percaya perlindungan daripada Roh Kudus-Mu menibakan kami dengan selamat sampai di tempat kami membawa damai sukacita, dan kami memiliki berkat karena kami sudah makan minum dari firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau memberkati kami sekalian. Tuhan, kami tidak lupa berdoa buat negeri kami, bangsa kami, Indonesia khususnya. Engkau Tuhan yang melawatnya, Engkau yang memimpin Indonesia kami ini, di mana Tuhan sedang mengizinkan malapetaka terjadi di Indonesia ini ya Bapa. Dan bukan hanya di negara kami saja, di seluruh dunia Engkau sedang mengizinkan goncangan dalam iman kepercayaan umat manusia itu. Oleh karena itu kami berdoa dalam nama Yesus Kristus, biarlah Tuhan tangan Allah yang berkuasa, biarlah Roh Kudus-Mu yang
Indonesia. Biar di tahun atau di bulan depan kami boleh Tuhan merasa kebebasan datang beribadah memuliakan Tuhan. Tidak akan ada lagi yang menakut-nakuti kami. Tidak akan ada lagi yang memberikan kami, yaitu kuasa-kuasa ketakutan menghalangi langkah kami untuk beribadah. Kami percaya Tuhan, di bulan 12 Desember kami akan bebas merayakan hari kelahiran-Mu. Kalau Tuhan campur tangan, Tuhan bekerja, Tuhan menghalau segala COVID ini, menghentikan ini COVID dan menghancurkan ini COVID, menyembuhkan Indonesia, memulihkan Indonesia, menyempurnakan Indonesia, maka kami akan bebas merayakan hari kelahiran-Mu ya Bapa. Kami seluruhnya umat-Mu akan bersuka cita merayakan hari kelahiran-Mu nanti di bulan Desember ini. Kami percaya doa kami Tuhan jawab, doa kami Kau dengarkan, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kami anak-anak-Mu dan melalaikan segala permohonan kami, tetapi Engkau tetap mendengarkan dan menjawab, bahkan memberikan permintaan kami sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan ada bersama kami, karena Tuhan sudah memilih kami menjadi anak-Mu. Engkau pasti mendengarkan segala kerinduan hati kami, keinginan hati kami yang sesuai dengan kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa, ampunilah segala dosa-dosa kami, sucikanlah kami Tuhan dengan darah-Mu, agar kami layak di hadapan-Mu, menerima apa yang Kau janjikan dalam kebenaran firman-Mu. Kami nikmati selama hidup kami di dunia ini, menikmati janji-Mu. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan mengucapkan banyak terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudaraku, arahkan hatimu, tadamkan tanganmu, kita sama-sama menerima berkat daripada Bapa di surga. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih dari Allah Bapa di surga serta persekutuan oleh Roh Kudus itulah tinggal menyertai kita mulai siang hari